Tegas Bang Rhoma Irama menjawab tuduhan Rizik Syihab. Dalam kesempatan ini saya ingin katakanlah mereaksi Muhammad Rizik Syihab bersuudzon terhadap saya bahwa selama ini podcast Rhoma Irama itu ada yang suruh, ada yang bayar. Wallahil azim tidak ada yang memerintah saya mengenai konten-kontennya. Wallahil azim tidak ada yang bayar saya untuk membuat konten-konten Balawi. Masya Allah, ini ternyata semua gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum mau mendirikan, mau kepingin jadi khalifah di Yaman itu keren. Anda bikin apa, kerajaan apa, negara model apa di Yaman, jangan di sini. Masih eksisnya Balawi sekarang ini dikarenakan faktor ada beberapa ulama yang masih membela mereka. Tarim pasirnya itu nggak boleh diaspal karena banyak jejak-jejak para wali. Ini kan khurafat yang luar biasa. Seandainya zat lebih mulia dari ilmu, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Ini menunjukkan bahwa zat keturunan Nabi sekalipun tidak lebih tinggi kalau tidak beriman, kalau tidak berilmu. Ini kan mengklaim nama daerah sebagai Al-Habaib, luar biasa ini. Bukan hal kecil ini. Dia lahir di Yaman, meninggal di Yaman, diaulin di Solo. Luar biasa ini. Secara menjajah spiritual itu klaim-klaim. Solo itu ada yang punya, ada sultannya, ada pemerintahnya, ada ulama-ulamanya. Bukan punya Habib Ali. Menjadi muhibbin, coba teliti lagi. Apa yang selama ini Anda yakini hurafat-hurafat mana? Koreksi coba. Coba Anda nilai itu Habib-Habib itu. Yang Anda kultuskan sedemikian rupa, coba dikoreksi. Ini sebenarnya pernyataan cerdas dari Pak Haji Rhoma Irama ya teman-teman, yang dimana sekarang ini banyak sekali pengkultusan kepada para habaib yang matinya di Yaman diagung-agungkan di Indonesia. Karena memang betul Indonesia ini pintu tarim, Indonesia ini milik Aulia Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sontoloyo, keluar lagi Sontoloyonya. Apa? Gak terima dengan kalimat Sontoloyo. Dungu, apa Indonesia diklaim milik kalian? Ya, Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah ngeklaim suatu negeri milik dia. Gak ada. Oh, kalau Habib enggak. Pintu tarim milik Aulia Tarim. Nusantara ini milik Aulia Tarim. Ya Allah. Sebenarnya kalau dengar ceramah-ceramah ngibul dari para Habib ini ingin berkata-kata yang cukup aneh nyeleneh sebenarnya. Cuma karena apa? Tahan. Ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Jadi begitulah ya. Entah Habibnya, entah pengikutnya, kibin-kibinnya itu, yang bisa mereka lakukan dalam membela para junjungannya adalah dengan cara ngibul, bohong, baik membohongi orang dan membohongi dirinya sendiri. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam! Kebanyakan oknum-oknum habaib dan para pengikutnya, kibin-kibinnya, tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa data, mereka hobi bikin tuduh-tuduhan. Seperti Muhibbin Habib yang saya temui ini. Orang ini teman-teman, sebelum saya temui, sebenarnya saya tidak mau nemuin mereka, tidak mau lagi. Karena Muhibbin akut itu, pola pikirnya itu ngelindur sebenarnya. Kebanyakan konyol-konyol teman-teman. Dia bikin video dengan bangganya bahwa katanya Harry Plus itu podcastnya didanai oleh Misri. Editornya didanai Misri. Ketika diskusi ilmiah didanai oleh Misri. Semua materi disuplai oleh Misri. Ketika saya temui, sebenarnya data-data ini tidak ada sebenarnya yang perlu saya buktikan. Karena orang yang kenal dengan Harry Plus gak perlu saya beritahu. Mereka sudah tahu. Ya, tidak perlu. Buat apa saya punya peralatan seperti ini kalau saya masih bayar orang? Dan terus, yang membuat saya penasaran kepada dia, kejadian pada 11 April 2021 yang disebutkan. Akhirnya saya temui dia. Kenapa? Semua tuduhan dia konyol, ompong teman-teman. Nah, begitulah Habib dan para pengikutnya. Dan mereka jago berdusta. Mereka jago ngibul, teman-teman. Jago ngibul. Ketika saya buat postingan di akun Instagram saya, ada kurang lebih 5 kasus di pondok pesantren yang dilakukan oleh kiai, pengasuh pondok pesantren, ustadz, ataupun Gus Habib. Saya buat postingan, sudah jelas si kiai di belakangnya ada tulisan Maulid Nabi. Pakai kopiah, pakai jubah seperti orang-orang NU, ceramah di acara Maulid Nabi. Saya beri pertanyaan teman-teman, apakah dia ini orang NU atau Muhammadiyah? 80% lebih netizen Harry Plus sudah mulai cerdas memilih bahwa hal tersebut di NU. Tapi orang-orang kibin-kibin Habib yang dungu-dungu itu, saya juluki dungu. Karena apa? Pola pikirnya sudah gak bisa mikir mereka. Dia memilih Muhammadiyah. Mau dicari di berita manapun, orang tersebut NU teman-teman. Kiai NU, ponpes NU.
Tapi orang-orang yang hobi ngibul ini kenapa mereka berani ngibul? Karena mereka ikut Habib-Habib tukang ngibul. Kalau Habibnya saja tukang ngibul, apalagi pengikutnya. Kenapa Habibnya ngibul? Orang yang belajar sama Habib banyak juga yang ngibul. Termasuk ketika saya membuat polling di Instagram saya, banyak orang yang ngibulin diri mereka sendiri dan ngibul secara terang-terangan. Dan rata-rata orang yang tukang ngibul itu memfollow Habib, memfollow Ajir. Karena Ajir ini toanya para Habib. Habib di belakang, ayo Ajir, maju. Kan begitu mereka sekarang. Tapi ya sudah. Karena memang kalau guru-gurunya saja tukang ngibul, orang yang ikut mereka pasti juga ngibul. Karena mau menutupi kengibulan dengan apa? Kalau bukan dengan kengibulan berikutnya, seperti Imam Unyil. Nah, Imam Unyil itu kan ngibul terus. Nenek saya namanya Zauja. Nah, ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Ketika menjelaskan nasabnya, dulu wajib tes DNA bagi siapapun yang mengaku dzurriyyah Nabi. Ketika ditantang tes DNA, dia ngutus menantunya untuk ngibul lagi. Haramkan DNA. Betapa bobroknya ajaran mereka ini. Kengibulan ditutup dengan kengibulan. Bahar Smith kurang apa? Mengaku keturunan 28. Setelah disoraki sama netizen, dia klarifikasi, saya bukan 28 tapi 38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke 28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Setelah diakui 38, mundur keturunan 37. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Setelah mundur ke 37, mundur lagi ke 29. Setelah mundur ke 29, maju lagi ke 34. Karena bapaknya ke 33 katanya. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Yang bener Ana 38. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Ke-33. 5 kali teman-teman terciduk ngibul. Tapi masih saja orang percaya. Kenapa? Penipu hanya akan diikuti oleh orang-orang penipu. Tukang ngibul akan diikuti para tukang ngibul lainnya. Biar kalian tahu, Habib itu kebanyakan oknum-oknumnya nipu, membodohi umat. Al-Hamid ngeluarin rantai emas. Diam! Merusak Islam, merusak ajaran Nabi SAW. Mereka mengaku dzurriyyah Nabi. Tapi kemana-mana banyak ceramah-ceramah yang rasis, merendahkan, mencaci maki. Binatang anjing, aduh orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Ya, menyerang presiden, simbol negara, tapi digoblok-goblokkan sama mereka, sama Habib Rizik itu. Bukan cuma Habib Rizik, siapapun, menteri kayak presiden, saya akan makan katanya. Kata siapa? Kata Bahar Smith. Apa ini kok begini kepada pemerintah? Ini biang kerok lahirnya pemberontak Khawarij, teman-teman. Jadi perlu kalian catat itu.